Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil yang mau jual bro, Suzuki R3 tipe GL manual tahun 2016 facelift. Kilometer rendah 40 ribuan. Siap cash dari Sabang sampai Merauke bro. Ini mobil ke-385 yang mau jual dengan jual cara Rasulullah bro. Jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil gue review. Dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro. Lo tinggal lebihin aja mobil gue sewajarnya. Kalau cocok penawaran gue lepas. Jualnya cash ya, gue jual kredit. Gue doain nonton biar rezeki dan mimpi bisa beli mobil impiannya cash. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah sama-sama rukah. Yuk cek lagi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bro yang mau jual Suzuki R3 tipe GL tahun perakitan 2016. Jadi udah facelift ya. Bumper grillnya beda, lebih cakep, velgnya juga beda. Tahun perakitan 2016, transmisi manual ya. Interior masih full original bro. Kita cek ya tuh, masih cakep. Yang antik kilometernya bro, kilometernya masih 40 ribuan ya. Cat juga masih 80% masih original cat ya. Jadi tampilan belakangnya udah facelift ya, ada model kayak garnisnya gitu yang memanjang. Dan mobil juga udah gue servis tune up ya. Ini yang gue ganti bro ya. Busi gue ganti baru ya. Pegas-pegasi sempat lemah nih gue ganti baru. Filter udara, filter AC sama baru ganti baru ya. Sama kondensor AC bro ya. Karena mampet sebenarnya masih dingin, cuman agak kurang nyes gitu bro ya. Jadi udah sampai berkabut lagi dinginnya bro. Oke, sorry kurang kencang. Nah sekarang kita langsung aja cek ke interior ya. Ini berhubung hujan ya seharian tuh ya, ini bisa gue paksakan video ya, kalau enggak naik lagi iklan bro. Oke sekarang kita masuk ke interior bro ya. Udah meter 40 ribu bro tuh, masih cakep. Setirnya yang pasti bersih sih kayak luar biasa bro, cocok ya, masih cakep nih dari baru disaru. Jadi ini gue buka lagi bro ya. Hujan lagi gede kita masuk ya, hujannya lumayan gede. Jadi ini sebenarnya udah 1-2 hari ini ya di tempat Bekasi ini hujannya hampir tiap hari bro. Jadi gue mau videoin susah banget, tiap video hujan. Akhirnya udah gue nekat aja lah, videoin aja lah mau kondisinya gimana. Yang penting kurang lebihnya gue kasih gambaran ya bro ya, biar enak. Jadi mau beli. Oke sekarang kita di interior ya, sekilas sedikit ya. Sekilas sedikit interiornya tuh masih cakep bro ya, walaupun masih bersih. Ini masih plastik-plastikan ya. Kilometer masih 40 ribu bro ya kan. Sekarang kita kontak aja, kita kontak masih model colok ya. Kita kontak indikatornya semua bro ya. Bisa cek indikatornya semua. Sekarang kita starter, bismillahirrahmanirrahim. Kita starter indikator mati semua bro ya, kecuali rem tangan sama safety belt. Berarti elektriknya normal semua, tidak ada abnormal. Starter juga bekerja dengan baik bro. Oke sekarang lo boleh cek kilometernya. Kilometernya baru 47.426 bro ya. Kilometer masih 40.000 bro. R3 tipe GL ya, 2016, transmisi manual ya. Kilometer masih 40 ribuan. 2016 berarti 10 tahun, berarti rata-rata cuma 4.000 km per tahun bro ya, masuk rendah ya. Kalau kilometer nggak perlu khawatir, lo bisa cek bro ya keasliannya dari Suzuki, dari Sabang sampai Merauke. Apa kurang yakin bawa ke Suzuki Jepang juga silakan aja bro ya, ada ditutupin. Sekarang seperti biasa ya, sebelum gue bahas mobilnya, gue bahas dulu apa aja yang gue kerjain di mobil ini ya. Jadi gue cepet aja bro ya, karena hujan terus. Jadi yang gue lakuin ya, servis tune up ya, terus ganti oli mesin, filter oli, filter udara, filter AC sampai wiper depan gue ganti baru bro. Dan busi ya, part-partnya gue ganti baru ya, tadi udah di belakang lihat. Sama kondensor AC ya gue ganti baru ya, sama cross freon segala macam, sama tambah oli kompresor. Jadi AC sebenarnya dingin ya, cuman agak kurang dingin karena kondensornya mampet ya. Gue tanya tukang AC kenapa, karena jarang dipakai gitu. Jadi kondensornya mampet, akhirnya mau nggak mau ganti baru, jadi udah jos lagi, udah dingin ya. Silakan tes langsung. Nih suhunya masih setengah tuh bro ya, karena dingin ya. Jadi gue suruh setengah, kalau mentokin sih lebih dingin lagi bro. Oke sekarang ya, jadi yang gue kerjain itu gue cuplikin dulu ya sekilas apa aja gue lakuin di mobil ini, sekilas sini bro ya. Untuk oli mesin gue pakai Pertamina Fastron yang 5W30. Berikut filter oli gue ganti baru bro ya, yang kanan bekas yang kiri baru. Dan ada penggantian filter udara, tuh yang bawah udah kotor gue ganti baru yang atas. Dan filter AC kita ganti baru juga bro, tuh ya udah kotor yang atas ya, kita ganti baru yang bawah. Berikut ada video saat penggantian oli mesin, jadi mobil dari oli mesin udah diganti. Terus service tune up, filter oli, filter AC baru semua bro ya, install jos siap pakai. Dan busi kita cek sudah tidak pakai, kita ganti baru 4 partnya, sebelah kiri baru yang kanan bekas.
Dan AC ya, kita cek kondensornya udah mampet bro ya, udah hitam kotor gitu, kita ganti baru. Yang atas nanti bisa lihat hasil setelah pemasangan bro ya. Nah ini hasilnya tuh sudah menggigil bro, berembun ya, di kacanya bisa dilihat ya. Jadi udah dikuras semua, veronnya jadi jos, dingin kayak di kutub utara bro. Dan pegas-pegasi lemah kita ganti baru di belakang bro. Ini yang spare part barunya. Oke, yang terakhir wiper depan kita ganti baru, jadi insya Allah siap terjang badai dari Sabang sampai Merauke. Nah itu bro ya, jadi mobil insya Allah sehat walafiat ya. Tinggal gas ya bro, dari Sabang sampai Merauke bro ya. Udah servis tunak, busi baru, oleh mesin, filter, wiper baru, AC juga baru servis. Jadi insya Allah tinggal jos bro ya, siap keluar kota bro ya. Silahkan mau cek Suzuki mananya bebas, mau bawa mekanik sendiri, mau bengkel rekanan sendiri, mau pakai inspektor bebas bro ya. Cuman kalau pakai inspektor ya gue tekenin bro ya, kalau pakai inspektor hasilnya jangan ditelan mentah-mentah bro ya. Gue bukan anti apa gimana sama inspektor, cuman banyak kejadian gue miss bro ya, miss pengecekan, dan itu yang fatal-fatal ya. Mobil nggak bekas tabrak dibilang bekas tabrak, mobil nggak bekas banjir dibilang bekas banjir ya, itu pernah bro ya. Sesuatu yang nggak bekas banjir dibilang bekas banjir, dan kasusnya udah clear lah ya. Sempet gue komplain nggak ditanggepin, gue naikin, gue ramein di postingan di IG, sampai akhirnya nyampe ke bosnya tahu, akhirnya cek ulang, bawa inspektor yang lebih senior lah, akhirnya mobil clear, nggak ada bekas banjir, dan cuma dia minta maaf dan minta diturunin postingannya gitu bro. Dan banyak lagi bro ya, dan banyak kasus belum lama bro ya, ada oknum inspektor juga. Jadi inspektor ini ya, yang pertama ya ada oknum, maksudnya oknum gini bro ya. Jadi belum lama ya, baru 2 minggu lalu ngecek di showroom gua ya, kebetulan gua nggak ada, di situ ada om gua. Jadi om gua diiming-iming bro, ah mau dibantu nggak? Nah, mau dibantu itu artinya mau di mobil lu mau yang dijual mau dibagus-bagusin nggak biar dealnya sama customer gitu, tanda kutip dia minta komisi bro ya kan. Waktu itu om gue nyamin ke gue bilang nggak ada ya kan, nggak ada bantu-bantu, apa adanya sebutin, mau jelekin serah gitu kan. Jadi apa ya, itu bukan kejadian sekali dua kali bro ya. Inspektor banyak yang oknum ya. Oknum itu antara dua bro ya, minta komisi sama penjual mobil dibagus-bagusin, atau yang kedua dia ngalih-ngalihin mobil ke prospekan lain bro. Misalnya lu pakai inspektor ya, cek mobil ini R3, dia tiba-tiba, Pak ini saya ada R3 lagi nih Pak, lebih murah Pak, ada lagi nih Pak R3 nih Pak, lebih bagus kondisinya gini-gini. Nah dengan embel-embel dia tuh dapat cair komisi bro ya, dari rekanannya showroom, rekanan pedagang dia lah gitu ya. Jadi gua agak-agak bukan nanti bagaimana, tapi itu banyak banget bro kasus begitu ya. Dan bahkan pada pedagang showroom yang online tuh udah banyak pada speak up ya, termasuk yang Koko Mobil Medan, terus Kesno Ribos kemarin tuh pada speak up, karena selama ini kita di apa ya, tanggepin nggak diabaikan aja bro ya. Jadi pedagang mulai berani lah ya. Jadi misalkan, jadi gue saranin kalau pakai inspektor datang langsung bro, datang langsung ke lokasi bareng, kita ngecek bertiga, penjual, inspektor sama pembeli ya. Misalkan ada bekas tabrak, tunjukin bekas tabrak yang mana, ada bekas banjir, tunjukin bekas banjir mana, ada yang rusak, tunjukin gitu ya, biar fair. Jangan cuma hasil PDF doang, hasilnya belum tentu benar bro ya. Nggak semuanya bro ya, tapi ada oknum inspektor ya, cuman kebanyakan kasusnya aduh banyak gitu lah ya. Itu kalau kisah sebagai gue penjual aja bro ya, bukan gue anti gimana. Silakan kalau bagi inspektor, gue saranin lo datang juga bro, biar fair gitu ya. Tapi misalkan di luar kota ya nggak masalah, nah, tapi hasilnya lo kasih ke gue, jangan mentah-mentah, cross check ulang itu benar apa enggak gitu ya. Oke, karena satu mobil dicek sama 2 inspektor aja hasilnya bisa berbeda bro gitu, apalagi 5 orang ya, karena ilmunya beda-beda dan inspektor nggak ada standarisasinya bro. Itu dia yang bikin kita capek gitu jelasinnya. Oke, itu aja ya. Sekarang kita cek ke kondisi mobilnya ya. Untuk mobil cakep bro ya, jadi baru gue servis ya. Ini nah ya, di kilometer gue ganti 47386 ya, sekarang baru 47426 ya, gue ganti oli mesinnya. Terus untuk buku servis, nah buku servis dia nggak ada bro, hilang, nggak ketemu ya. Pokoknya ya waktu itu sih janjian ntar bakal dicari, cuma anggap aja nggak ada gitu ya. Jadi untuk service record ya, service record dia awal-awal dong service record, terakhir di bengkel umum gitu bro ya. Tapi nggak perlu khawatir untuk kasihan kilometer, lebih cek bro ya. Mau dari Sabang sampai Merauke atau ke Suzuki Jepang, silahkan cek kasihan kilometernya bebas, nggak buat tutupin gitu bro. Oke, kalau dari unit 47.000 kilometernya sesuai, seger mobilnya ya. Silakan aja bro, mau ngecek kayak gimana bebas, gua nggak tutupin bro ya. Yang penting kita sama-sama fair aja, biar sama-sama enak ya. Jadi biar berkah ya pembeli dan penjual. Oke, sekarang kita bahas untuk mobilnya ya. Mobil transmisi manual, kopling masih enteng bro ya. Jadi mobil emang jarang dipakai bro ya. Nih
Ini gigi transmisi manual ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mundur normal semua. Sudah airbag bro ya, yang facelift ini di pengemudi sama di penumpang ya. Setirnya lihat ya, tuh pasti bro ya, 40.000 sesuai kilometer, masih bersih bro, luar biasa. Terus ini ada untuk 2000 yang 15 cut facelift, ini sudah ada sensor parkir dan ini fog lamp ya. Ini tombol ini bro, tadi dia pakai mini proji di depan, cuma nongol di grill gitu bro. Nih gue copot bro, cuman agak norak ya, harusnya mini proji kan diselip-selipin di grill yang bawah tuh bro, yang kosongnya. Ini agak norak, gue copotin gitu ya. Ya kalau mau pasang mini proji lagi tinggal tambahin aja bro, ini sakarnya udah ada gitu ya. Kalau mau standar lagi tinggal beli tutup ini ya. Oke. Dan spion dia belum electric mirror, belum retract tapi sudah electric mirror ya, tuh normal ya, normal semua. Jok-jok ya, masih bawaan pabrikan bro ya, jadi kayak baru bro gitu ya. Tuh urutannya kayak baru karena dari baru disarum tuh. Pelapon juga bersih, bening bro ya, sampai nembus awan. Nah sekarang kita coba AC nya ya. Tuh dia dingin ya. Ini di atas AC ada kayak lampu LED bro ya, di sini cuman udah nggak nyala kayaknya. Mungkin ya biar kata-kata ada mewahnya kali ya. Kalau mau copot tinggal copot aja bro, nggak masalah, nggak ngerusak, dia cuman selip ini dalam. Oke. Plafon masih rapi, bersih. Tunggu baju dulu kursinya. Dan saya faster dulu, masih plastik kan bro ya. Ini dari bawahnya bro, bukan gue plastikin ya. Ya masih cakep. Lampu udah kasih LED ya. Oke, itu aja nih, udah gerimis, cuma udah mendingan. Yang penting sekarang kita cek keluar ya. Mobil cakep ya, tinggal gas aja bro, dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi banyak orang yang bilang, oh lebay banget sih bang jualnya, tinggal gas saya dari Sabang sampai kayak. Jadi gini bro, kenapa gue nyebut gitu, karena gue juga bukan omon-omon bro ya. Jadi misalkan memang orang di luar kota, bang bisa kirim ke Jawa Timur, bisa langsung jalan pun gue bisa, karena mobil udah gue siapin keluar kota, maksudnya siap bro ya. Bukan mobil yang bakalan termogok segala macam, jadi mobilnya tinggal gas aja dari Sabang sampai Merauke. Oke, mobil cakep, jadi nggak perlu panjang lebar ya. Nanti biar mobil aja bro ya berbicara sama lo bro ya. Oke, sekarang kita cek ke eksterior. Mumpung nggak hujan nih, masih gerimis sedikit. Sekarang kita cek eksterior ya guys. Sebelum cek eksterior kita cek dulu ya, ada indikasi bekas banjir atau tidak. Kita cek di kolong pedal ya. Nih pedal bro, sesuai kilometer ya. Tuh cuman kotor aja tuh, tebel-tebel ya. Tuh ada karat-karat ya, tinta-tinta pabrikannya masih ada bro, masih garis ya. Kolong-kolongnya aman, nggak ada indikasi kejar. Ini karpet juga masih bagus bro, tuh ya. Ini gua balik, kenapa? Karena kotor bro ya. Ini pada karpetnya kotor, jadi gua balik aja ya. Oke, sekarang kita cek tulang-tulang itu ya, kayak seal-sealernya masih utuh semua, masih bahan pabrikannya aman, nggak ada bekas tabrak. Buat putih berduka, stikernya masih utuh semua, masih kaleng semua. Seal-sealer utuh semua ya, aman, nggak ada bekas tabrak. Tinta-tinta pabrikannya masih ada semua. Seal sini utuh semua aman ya, nggak ada bekas tabrak ya. Sebelah sini utuh semua aman, tidak ada bekas tabrak. Sekarang kita ini ada masih Indosannya tuh ya. Masih ada Indosannya, rakitan Indomobil ya. Jadi rakitan Indonesia ya, bukan Thailand, bukan India. Sekarang kita cek ke eksteriornya masih cakep ya, warnanya abu-abu metalik ya. Catnya 80% masih orisinil cat loh. Jadi yang gue cat itu bumper belakang, bagasi sama bumper depan tuh di spet-spet aja ya. Jadi masih ada orisinalitasnya, yang lain masih ori semua. Dari pintu keempat masih ori, mulus ya. Nah, masih mulus ini banyak minor dikit ya tuh. Nggak tahu total dikit aja bro. Ini kotorannya kena lampu, spion masih ori, masih mulus. Bocor-bocor dikit. Fender kanan catnya masih ori, mulus. Sorry bro ya, ini hujan, ikut cepet dikit. Ban ya, kondisi masih 70-80% bro ya, masih tebal. Pembuatan mana nih? Pembuatan nih 2022. Jadi 4 pakai sama ini 2022 ya, karena jalan pakai jadi masih tebal bro. Kapasitas mulus, bening, sangat acak bro ya, kena air. Kaca depan garpu sensilan utuh, atap lempeng ya. Jadi kaca depannya bro, kilometer 40.000 ya pabriknya bro. Masih bening ya. Bumper juga masih mulus ya, bahkan masih ada garisannya bro. Nih, kalau kelihatan ya, tuh, ada garisannya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini masih ada ori-orinya, memang ada yang buat spare juga belikan baret tipis ya, baret dikit. Grillnya masih utuh, koplam juga utuh ya. Grillnya utuh, lampu grillnya utuh, bening pecah ya. Koplam juga utuh, bumper mulus ya. Masih ada garisannya nih, tuh tarikan garisan pabrikannya masih ori. Karena jadi catnya juga masih ori, mulus ya. Bener baret-baret sedikit. Ban masih 70%. Pembuatannya 2022 tuh. Nah iya. Oke. Spion
Terus minor dikit, ya, kita masih ori, pintu gini juga kita masih ori ya. Mulus ya, ini kotor aja. Ini overall masih oke semua bro, buat halus sedikit ya, masih wajar ya. Kan catnya masih ori, sayang udah cat. Dazzler itu semua aman, nggak bekas tabrak. Biasanya juga itu semua aman, tidak ada bekas tabrak ya. Silver itu semua, bot-bot yang udah dibuka, ini kita pabriknya udah masih jelas ya. Bot-bot yang udah dibuka, silver itu semua ya, aman, tidak ada bekas tabrak. Pintu kiri kita juga masih ori, mulus ya. Minusnya bocor-bocor dikit ya, misalkan apa ada kerikil ini ya. Ya minor loh, catnya masih ori, kalau cat ini sayang ya. Di total aja mendingan. Silvernya utuh, sama nih, aman semua, ada bekas tabrak. Silvernya juga utuh semua ya, aman, ada bekas tabrak ya. Oke. Nah sekarang nih bot-botnya nggak buka ya bro. Oke, sekarang kita cek pilar C nya bro ya. Tuh ya, pembuka sekiranya masih lempeng ya, masih ada stay pabriknya, simetris, tidak keting atau bekas cat-catan atau dembulan bro ya. Jadi aman pilar C nya, tidak ada bekas tabrak ya bro. Jadi kalau sampai kena pilar C itu hati-hati bro ya, nanti mobil pernah kebalik atau ketiban kontainer atau jatuh ke jurang segala macam bro ya. Tapi kalau mau cek semua, karena di video nggak cukup waktu ya bro, silakan aja bro ya. Yang penting dirapikan kembali bro ya, sesuai ya alur lekuknya ya. Jangan tekanan pakai inspektor ini gua semua masangnya nggak sesuai lekukan ini ya bro. Jadi aduh, kadang ya sabar-sabar aja lah ya. Oke, sekarang kita cek jok-jok baris keduanya, masih rapi ya. Ini ada armrest ya, cuma ada cup holdernya, cup holder ada door trim, sini ada door pocket, sini ada cup holder ya. Dan ini jok baris ketiganya, ini kondensor yang bekasnya. Oke, oh masih nyala bro, tuh. Ini cuma bagian sini mati nih ya. Lumayan lah ya, cuman kalau gue sih kurang suka ya, ngomongin standarin aja ya. Oke, fender kaca film Solarga, fender kiri kita sorry minusnya ini apa nih, bocil dikit ya. Tingkah roda selir seutuh, bannya masih 80%, pembuatan 2000 mana nih, 2022. Nah ini dia ya, 2022. Oke, ini tampilan belakangnya. Nah, takbur ya. Jadi yang facelift ya sudah ada mekanisme pemanjang ini loh ya. Bumper belakang udah pernah repaint, sama bagasi sudah pernah repaint loh. Lampu kiri utuh, tidak pernah terpecah. Lampu kanan juga utuh ya, tidak terpecah ya. Oke, sekarang kita buka pintu bagasinya. Ini sudah pakai gue ganti bro ya, jadi udah jelasin. Bagasi memang terlalu kecil, cuma kita jelasin dulu ya bagasinya bro ya. Nah untuk bagasi, nah gue jelasin bro ya. Bagasi ini pernah ganti, jadi sealernya bikinan bro ya. Pernah ganti ya, ini gue jelasin pernah ganti bagasi, sealernya bikinan. Gue terus terang aja nggak tutupin, jadi dia ganti karena pakai asuransi gitu bro ya. Tapi tulang-tulangan, sasis-sasisnya utuh semua bro, aman ya. Silakan cek bawa ahlinya, bawa inspektor yang benar-benar ahli, silakan cek bro. Jadi kalau orang pakai asuransi ya, misalkan bagasi ini penyok nih ya kan, dia kena pagar ceritanya bro, kena pagar ya, biasanya di asuransi ya bisa dibenerin apa mau diganti. Pasti orang jawabnya mau diganti bro, karena dia udah ngeluarin duit buat asuransi gitu ya. Jadi gue jelasin, gue tutupin ya, bagasi pernah ganti, sealernya bikinan. Jadi kalau asuransi itu pasti dia nggak ada sealernya bro, kalau ganti ya. Kalau repair atau apa, nah itu baru kelihatan dulu ya. Ini baut pasti pernah dibuka karena merecet tuh ya. Sealernya bikinan semua, tapi rapih ya. Ya, bengkel-bengkel asuransi rapi kerjanya bro. Tulang-tulangnya nih gue jelasin bro ya, biar sama-sama enak, tidak ada bekas tabrak ya. Nih dari sini bro, asli pabriknya masih utuh semua, masih aman ya, masih aman semua ya, masih lempeng ya. Nih tuh masih lempeng, simetris, tidak keriting atau bekas cet-cetan atau dempulan bro ya. Tuh masih aman semua. Kita cek juga ke bagian sini bro ya. Nih, kita buka ya, ini biar sama-sama enak. Mobil tidak ada bekas tabrak nih, gue buka agak lebar dikit nih bro, ya enak ya. Nanti tinggal rapin belakang lah ya, tulang-tulangannya bro. Tuh ya, tulang-tulangannya bro, nih plastik pabriknya tuh utuh semua ya, masih bulat-bulat ya, masih lempeng, simetris, tidak keriting atau bekas cet-cetan atau dempulan ya, masih aman semua. Kalau mau buka semua silahkan bro ya, kalau di video makan waktu bro ya. Ini buat botnya ya, coba apa dibuka, atau kalau ini mungkin bisa dibuka kali ya. Mungkin udah congkel dulu bro, nih taruh aja deh tuh, dalam-dalamannya tuh udah kelihatan tuh bro. Aman ya, nggak ada keriting bekas cet-cetan dempulan, aman semua tuh, plastik pabriknya dalam tuh masih jelas bro ya. Ini kalau gue buka gimana sih, coba ya, berpatah kliknya. Nah, kita buka dulu ini kan. Biar sama-sama enak tuh ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Nih tulang-tulangannya ya, tuh masih lempeng, saya cek ya,
plastik pabriknya ya. Lihat ya, baut-bautnya nggak pernah dibuka nih, plastik pabrik udah utuh semua, aman dari plastik repairan bro. Kolongnya tuh agak susah bongkarnya bro, tuh kolongnya ya. Nah kelihatan di sini ya. Kalau lo ntar kalau kurang yakin lo tinggal chat aja nanti sama gua bro ya. Video call bebas ya, nggak gua tutupin, tulangannya aman ya. Tidak ada bekas tabrak ya. Makanya gue bilang silakan cek bawah alinya bro ya. Jangan yang bukannya gue bilang gue so jago ya, maksudnya kalau inspektor yang masih jam terbangnya ini pasti dibilang ini bekas tabrak. Makanya gue bilang ini memang pernah ganti, gue nggak tutupin, cuman ya tidak ada kena sasis aman ya. Ini cuma karena penyok doang ya, karena asuransi dia ganti daripada repair ya kan, karena udah keluar duit bro, ini ganti bagasi gitu mikirnya. Sekarang kita cek kolong ya, ada bekas tabrak atau tidak, kita cek di kolong nih, kayak sama-sama enak ya. Dasar laba-laba, udah tulang-tulangan ya, aman ya, tidak keriting sampai kecacatan bulan, aman semua ya. Ban serepnya juga masih tebal ya bro, belum turun kayak ini. Oke, kan kita cek dari sisi kanan ya, biar enak bro, biar fair ya, jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, tulang-tulangan tuh ya, asli lembung bro ya, tidak keriting atau bekas cecetan atau bulan, lihat tuh, aman ya. Oke, makanya gue saranin kalau mau ngecek, kalau lo kurang yakin, cek bawah ahlinya bro ya. Jadi biar nggak asal-asalan gitu ya. Nanti ini gua rapin lah ya, gue takut hujan lagi ya, karena gue tangannya satu lagi buat kamera. Oke, jadi itu jadi biar enak, jadi biar kita fair ya, tidak ada dusta di antara kita bro ya. Mulai hujan lagi, ikut cepet ya. Fender kanan belakang catnya masih ori, mulus. Lingkar roda utuh ya, utuh semua karena lingkar roda selain masih utuh, bannya masih 80%. Pembuatannya mana nih, 2022 ya. Pintu kanan belakang catnya juga masih ori, mulus ya. Minusnya nih ya, baru sedikit nih ya, si minor sih bro ya, sampai sini nih ya, tapi catnya masih ori-orian. Kan kita cek silernya ya, masih utuh semua, masih buat pabrikannya masih aman ya. Siler sini juga utuh semua ya, aman, nggak ada bekas tabrak ya. Siler bawah juga aman ya. Buat-buatnya ya, nggak pernah buka bro ya. Oke, ini hujan makin terus. R3GR 2016 ya, 40.000 bro kilometer ya. Tinggal gas saya bro, dari Sabang sampai Jepang. Sekarang kita cek ke bagian mesin bro ya. Untuk kondisi mesin ya masih cakep bro, masih seger ya, sesuai kilometer ya. Tuh tinta-tinta pabrikannya masih menyala bosku. Tuh ya, masih aman, nggak ada sembes tuh. Warna-warni tinta pabrikan masih ada bro ya. Tadi sebelum cek mesin kita cek dulu deh tulang-tulangnya dari kap mesin ya, baut-bautnya bro ya, belum ada dosa, belum pernah dibongkar. Silinder masih utuh semua, masih pun pabrikannya bro ya, masih kaleng semua tuh, masih simetris, lingkar-lingkar masih bulat-bulat. Silinder utuh, masih aman semua ya, baut-baut nggak berbuka ya, bahkan stiker dari pabriknya masih tempel bro ya. Silinder utuh semua nih, aman, tidak ada tabrak. Sekarang kita cek ke bagian tulang kap mesin ya, bagian mesinnya, tulang-tulangnya nih, baut-bautnya belum pernah dibuka tuh, silinder masih utuh semua, masih aman, masih lempeng, simetris ya. Tuh nomor serinya tuh masih ada bro. Tulang vertikalnya masih utuh semua ya. Ini supportnya tuh, stiker masih lengkap semua, buat buka, ngastik pabrik masih utuh semua ya. Masih buat masih simetris, tidak keriting atau bekas cecetan atau pukulan bro. Tulang vertikalnya masih lempeng ya. Bawahnya tuh lihat ya, yang malang melintang tuh yang horizontal masih lempeng semua, aman. Ini buat-buatnya nggak terbuka ya. Ini tulang-tulang aman semua ya, utuh ya, nomor rangka ya. Oke, sekarang kita cek ke dia aman bro, tidak ada bekas tabrak atau banjir, aman semua. Sekarang cek ke olinya, sekarang kita cek ke bagian mesin ya. Ini terus oli ya, olinya bening bro ya, bebas kerak ya, karena servisnya rutin dan oli juga baru diganti bro ya. Jadi aman bro ya, bisa kalau mau dikerak ini nggak pernah ganti oli atau pernah oli palsu bro. Oke, sekarang kita cek minyak rem masih penuh ya, masih aman minyak remnya. Cek dulu nih tempat telur. Nah, oke. Terus radiator dia juga pakai coolant ya, ini sudah batas maksimal, dia warnanya hijau, bisa cek ya. Untuk aki ya, aki sudah lama nih bro, 2021 ya. Ini kondisi masih bagus ya, biru dari luar, merah dalam. Dan gue starter pagi pun juga aman, gak ada masalah. Cuman gue infoin aja biar fair ya, spare buat aki gitu. Oke. Terus apa lagi nih? Kondisi mesin aman nih, kering tuh, ya. Belum bongkar-bongkaran bro. Tinta-tintanya lihat ya, masih jelas ya. Sesuai kilometer masih 40.000-an ya. Masih belum utuh ya, masih belum pernah bongkar-bongkaran, nggak ada lebih ya. Sekarang kita cek ya ke kolong, ada lepas terbocor. Kita cek kolong ya.
tulang-tulangannya. Nah ini kondensor tuh masih bening bro, kondensornya baru. Nah kemana kering, tidak ada masa bocor. Oke, sekarang kita cek ke bagian dokumen. Untuk kelengkapan dokumen lengkap semua bro ya. Di sini ada STNK, cuma gue nggak bisa nunjukin nopolnya bro, karena di YouTube dilarang mendapatkan informasi data pribadi. Nanti videonya bisa nge-take down. Nopolnya B, B-nya B genap, B-nya B Jakarta Selatan. Mobilnya Suzuki R3, tipe GL, transmisi manual, tahun perakitan 2016 bro ya. Tuh, agak ketutupan. Warnanya abu-abu metalik, pajaknya masih panjang sampai dengan September 2026. Pajaknya juga nggak terlalu mahal bro, sekitar 2,5 juta. Dan kalengnya juga sampai 2026 bro ya. Tuh. Dan BPKB atas nama perorangan ya, ini sudah tangan kedua ya, balik nama di 2020 ya. Jadi sebenarnya tangan pertama ini baru ya, ini balik nama karena untuk menghindari progresif bro. Ini alamatnya sama dari faktur sampai BPKB ya. Ini gue spill sedikit ya, cuma nggak bisa diunjukin semuanya bro tuh. Pasar Minggu ya. Ini juga pasar Minggu, semua RT RW-nya sama ya. Jadi karena di Jakarta itu progresif berdasarkan kartu keluarga. Jadi dia karena kakaknya beda walaupun satu alamat, jadi nggak kena progresif bro ya. Jadi ini mobil pakai dari baru, cuman dibalik nama ke nama adenya biar nggak kena progresif gitu bro ya. Jadi BPKB lengkap, faktur sampai sertifikatnya lengkap semua bro ya. Di sini nih ya. Cuma nggak susah, nah nih sertifikatnya dan nih kunci serepnya, jadi lengkap semua ya, full set ya. Minusnya buku servis aja nggak ada bro ya, buku servis tinggal minta dealer bisa sih bro ya. Untuk kondisi jalur siap gas dari Sabang sampai Merauke. Oke, untuk yang berminat bisa kontak nomor di bawah, jangan lupa subscribe untuk dapat info berikutnya. Thank you, wassalamualaikum.